Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Beragam ulah dan tingkah laku para artis dan selebritis tanah air memang menarik untuk disimak. Seperti halnya 5 selebritis terkenal Indonesia ini yang dianggap tak punya empati karena menjadikan musibah orang lain untuk membuat konten demi mendapatkan uang. Inilah kelima selebritis tersebut. 1. Coki Pardede. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan cuplikan video yang berisi percakapan antara komika Coki Pardede dan Indah Gunawan atau Indah G di media sosial X. Percakapan mereka membuat geram netizen karena keduanya disebut tak memiliki empati terhadap penderitaan warga Palestina. Seperti dilansir dari berita1.com 27 Juli 2024, dalam video yang sudah viral itu, Indah G tampak membahas salah satu merek kopi yang diboikot lantaran mendukung aksi agresi hingga genosida. "Masih minum Starbucks?" tanya Indah G kepada Coki Pardede. Dengan santai, Coki pun langsung menjawab bahwa dirinya hampir setiap hari minum kopi dari merek tersebut. "Gue gak mau mempersulit diri gue dengan gak bisa minum kopi enak," ucap Coki. Jawaban Coki Pardede tersebut disambut dengan gelak tawa oleh Indah G. Bahkan menurut Coki Pardede, gerakan boykot tidak memberikan dampak yang signifikan. "Yang mana gue tahu dengan tidak minum kopi itu juga nggak akan merubah apa-apa. Lu ngerti gak sih maksud gue?" ujar Coki. Usai viralnya video tersebut, beredar di X foto Coki Pardede yang menempelkan minuman racikan ke foto anak-anak kelaparan di Palestina. Sampai-sampai hashtag Coki Pardede dan Indah G trending di X dengan puluhan ribu postingan. Netizen pun tak mau ketinggalan melontarkan beragam komentarnya. Coki Pardede dan Indah G dinilai tidak punya empati dengan penderitaan yang dialami warga Palestina. "Orang-orang gak berguna, nirempati," ujar seorang netizen. Dari zaman SMA sampai lulus kuliah, banyak banget teman dengan berbagai macam karakter. Di antaranya teman cewek yang modelan ketawaan kayak begini. "Percayalah, yang banyak ketawa nggak jelas macam itu, fix otaknya nggak ada isi," ujar netizen yang lain. "Contoh dari orang-orang yang otaknya dangkal," sahut yang lainnya. 2. Kemal Palevi. Kemal Palevi mendadak jadi sorotan publik gara-gara ulahnya ikut mengomentari perceraian Ria Ricis dan Tuku Ryan dengan ucapan yang kurang pantas. Seperti dilansir dari sripoku.com 1 Februari 2024, seolah tak memiliki rasa empati, Kemal Palevi tega mempertanyakan vlog part 1 perceraian Ria Ricis lewat aplikasi X. "Vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum?" tulis Kemal Palevi. Pertanyaan Kemal Palevi yang jelas-jelas menyindir Ria Ricis itu sontak menuai pro dan kontra dari para netizen. Meskipun image ratu konten sudah sangat melekat pada sosok Ria Ricis, namun nyinyiran Kemal Palevi juga dinilai sangat tak bersimpati dengan permasalahan rumah tangga yang tengah dihadapi Ria Ricis dan Tuku Ryan kala itu. Kemal Palevi yang memiliki nama asli Ahmad Kemal Palevi memang dikenal sebagai komika dan aktor yang cukup dikenal di Indonesia. Namanya semakin melambung usai dirinya berhasil menjadi juara 3 stand up komedi Indonesia season 2 di Kompas TV pada tahun 2012 silam. 3. Ferdian Paleka. Nama Ferdian Paleka mendadak viral gara-gara dirinya dinilai tak punya empati karena sudah melakukan kekerasan psikis sekaligus diskriminasi terhadap kaum transpuan. Transpuan adalah seseorang yang terlahir dengan alat reproduksi pria, tetapi ia mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan. Seperti dilansir dari alinea.id 6 Mei 2020, Siti Aminah Tardu dari Komisioner Komnas Perempuan mengatakan bahwa kaum transpuan di Indonesia masih mengalami berbagai diskriminasi, persekusi, hingga kekerasan yang membatasi ruang-ruang hidupnya. Ditambah lagi, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akibat pandemi COVID kala itu juga semakin mempersempit ruang hidup para kaum transpuan.
Karena itulah, Siti Aminah pun mengimbau kepada para YouTuber agar lebih baik membuat konten kreatif dengan mengedepankan rasa kemanusiaan, perdamaian, dan kontribusi terhadap penghapusan kekerasan. Menurut Siti Aminah, kaum transpuan hingga saat ini masih menjadi kelompok paling rentan menerima perlakuan kekerasan dan diskriminasi. Pasalnya, sikap masyarakat justru lebih mudah mengidentifikasi kelompok mereka dari ekspresi gender dan orientasi yang rawan dilegitimasi dengan ajaran agama. Faktanya, diskriminasi dan kekerasan terhadap para transpuan bisa berupa pengusiran, sulit mendapat akses administrasi kependudukan, stereotip sampah masyarakat, penyakit sosial, serta perundungan. Perundungan dengan menjuluki mereka dengan olok-olok yang berkonotasi melecehkan. Jelasnya, konten video prank yang isinya mengolok-olok kaum transpuan menunjukkan YouTuber Ferdian Paleka tidak memiliki rasa empati. Bahkan menurut Siti Aminah, Ferdian Paleka hanya memanfaatkan kebutuhan situasi dan kondisi kelompok rentan dengan berpura-pura baik memberi bantuan sosial untuk menyambung hidup mereka. Di sisi lain, Siti Aminah berharap pemerintah menghapus peraturan-peraturan yang diskriminatif terhadap transpuan. Seperti diketahui, sebelumnya beredar video aksi prank Ferdian Paleka berbodus bantuan sosial dengan memberikan kardus mie yang ternyata berisi sampah dan batu kepada transpuan di jalan. Dalam video yang sudah viral itu, Ferdian Paleka bersama teman-temannya membagikan kardus yang disebutnya sembako kepada beberapa transpuan di Jalan Ibrahim Aji, Bandung. Namun setelah dibuka, kardus tersebut ternyata diisi sampah dan batu. Imbas dari kejadian tersebut, sejumlah transpuan melaporkan perbuatan Ferdian Paleka tersebut kepada kantor Satreskrim Poltabes Bandung. 4. Baim Wong. Baim Wong juga sempat dituding tak memiliki rasa empati gara-gara kontennya bersama Paula Verhoeven sewaktu mereka masih menjadi pasangan suami istri. Seperti dilansir dari grid.id 4 Oktober 2022, saat itu Baim Wong membuat konten prank yang mendapat kritikan dan kecaman dari para netizen. Dalam konten tersebut, Baim Wong diceritakan melakukan KDRT terhadap sang istri, Paula Verhoeven, hingga akhirnya Paula pun mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tindakan suaminya. Video prank tersebut diunggah di kanal YouTube Baim Paula pada Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 21 WIB. Namun belum sampai satu hari, video tersebut sudah di-take down pada Minggu 2 Oktober 2022 pukul 14.30 WIB. Dalam video tersebut, Paula Verhoeven tampak membawa kamera tersembunyi sambil berbicara dengan seorang petugas di kantor polisi. Paula langsung menyampaikan bahwa dirinya mengalami tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri, Baim Wong. Sementara posisi Baim Wong berada di dalam mobil, asyik memantau aksi prank istrinya, sembari sesekali tertawa. Sontak saja konten tersebut menuai komentar berupa kritikan dan kecaman dari para netizen hingga sejumlah artis. Kenapa sih? Ini namanya teman ya? Masa musibah dijadiin bahan beginian? Tulis Celine Evangelista. Kegimikan dalam rumah tangga, ujar Uus. Astagfirullah, miris banget. Terima kasih Tuhan masih memberiku pikiran yang lebih waras, sahut seorang netizen. 5. Uya Kuya. Artis sekaligus wakil rakyat Uya Kuya dan sang istri Astrid Kuya kembali jadi sorotan publik usai mendapatkan teguran dari warga Los Angeles, Amerika Serikat karena ulah mereka. Seperti dilansir dari poskota.co.id 19 Januari 2025, Uya Kuya dan Astrid Kuya mendapatkan teguran dari sang pemilik rumah karena membuat konten di depan puing kebakaran di Los Angeles. Pemilik rumah merekam aksi Uya Kuya bersama beberapa orang lainnya yang membuat konten di depan rumah korban kebakaran. Rekaman video tersebut memperlihatkan Uya Kuya bersama keluarganya tampak sedang menjelaskan situasi yang terjadi di lokasi kejadian. Namun rupanya aksi tersebut tidak diketahui pemilik rumah sebelum mereka membuat konten. Sambil memvideokan, si pemilik rumah langsung menghampiri Uya Kuya dan keluarganya, lalu menanyakan maksud dan tujuan mereka membuat konten di depan puing-puing rumahnya yang kebakaran. "Siapa kalian?" tanya si pemilik rumah yang bernama Caroline Ramirez. Lalu Uya Kuya dan keluarganya menjelaskan bahwa mereka dari Indonesia dan mengaku punya kerabat yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. "Kami dari Indonesia, kami punya keluarga di sini," jawab Uya Kuya. Rupanya sang pemilik rumah merasa tidak terima dan meminta Uya Kuya beserta rombongannya untuk segera pergi dari depan rumahnya yang terdampak kebakaran.
Jadi ini rumah saya, bisakah kalian pergi? Maaf, ini sangat tidak pantas, katanya. Caroline mengaku merasa terganggu dengan aksi pembuatan konten yang dilakukan Uya Kuya dan keluarganya. Menurut Caroline, aksi artis sekaligus anggota dewan itu tidak memiliki rasa empati terhadap penderitaan korban kebakaran. Sangat menyedihkan, orang-orang itu mencoba memonetisasi rasa sakit kami dan mereka tidak memahaminya, ucapnya. Caroline yang hingga saat ini masih berduka atas kejadian kebakaran itu, merasa tindakan Uya Kuya dan keluarganya sama sekali tidak menunjukkan rasa empati dengan penderitaan yang dialaminya. Bagaimana orang-orang datang dan berfoto seolah-olah mereka yang terdampak? Ini tidak pantas sekali. Mereka tidak menghormati kehilangan kami, katanya. Caroline juga menyebut tindakan Uya Kuya dan rombongannya sudah sangat keterlaluan karena dianggap hanya ingin mendapatkan uang tanpa menghormati penderitaan orang lain.